Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral aba' wal ummahat wal ikhwa wal akhawat, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji sirah nabawiyah, menapaktilasi perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana perjalanan hidup beliau syarat dengan pelajaran dan hikmah, juga memupuk iman bagi setiap mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, menjernihkan pikiran kita untuk menangkap hikmah dan pelajaran-pelajaran tersebut serta mengamalkannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah selesaikan bagaimana baiat Aqabah yang kedua berlangsung secara lancar dan tersembunyi, tidak diketahui oleh kafir Quraisy. Kemudian tentunya baiat tersebut diakhiri dengan baiatnya dua orang wanita yang utama yang menghadiri baiat tersebut, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas menolak berjabat tangan dengan mereka, sedang beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak senonoh ataupun hal-hal yang bernilai keji. Maka orang selain beliau tentunya lebih utama lagi untuk menjaga diri tidak berjabat tangan dengan wanita yang bukan muhrim apa mahram? Hah? Muhrim apa mahram? Ada perbedaan. Nah, muhrim orang yang memakai ihram, sedangkan mahram adalah hal yang diharamkan. Nah, diharamkan untuk disentuh, diharamkan untuk Baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata syaitanu yaktashiful mu'ahadah. Setan geram juga melihat baiat tersebut berjalan lancar, kemudian tidak terdeteksi oleh kafir Quraisy. Maka setan berusaha semaksimal mungkin untuk membongkar baiat tersebut. Sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, ketika kami telah selesai membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sarakha asy-syaitanu min ra'sil 'aqabah
bi anfadhi sautin sami'tuhu qat. Aku mendengar teriakan setan dari ujung Al-Aqabah, tempat di Mina dekat Jamarot sekarang ini. Ya subhanallah, tempatnya setan betul sejak Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim melaksanakan apa? Perintah Allah untuk menyembelih Ismail, ya di situ. Ya kan? Kemudian ini juga kejadiannya di situ, subhanallah. Aku mendengar suara, ya, setan berteriak dengan suara lengking yang paling bisa dia keluarkan. Ya ahlal jabajib, hal lakum fi mudhammamin was-subatu ma'ah qad ijtama'u ala harbikum. Apa kata setan? Wahai para penghuni rumah-rumah, yang dimaksud adalah para jamaah haji saat itu. Apakah kalian tahu yang dilakukan oleh Mudhammam? Mudhammam ini nama plesetan bagi Nabi SAW dari kalangan orang-orang kafir. Muhammad berarti apa? Orang yang terpuji, orang yang banyak pujian untuknya, yang artinya memiliki banyak kelebihan. Itu Muhammad, terpuji. Terpuji akhlaknya, terpuji segalanya. Maka dibalik, setan memberikan panggilan Mudhammam, yaitu orang yang tercela. Orang yang tercela. Was-subah adalah jamak daripada soba atau sobi, yaitu orang yang keluar, orang jahiliyah yang keluar dari agama nenek moyang mereka, itu disebut sobi. Kalau di kita murtad, orang yang keluar dari Islam disebut murtad. Mereka orang yang keluar dari agama nenek moyang Quraisy disebut sobi, jamaknya subah. Dalam pemberian nama tersebut, Ibnu Hajar menyingkap hikmah yang Allah kehendaki. Apa kata beliau? Kita dengarkan. Pertama, Imam Bukhari menceritakan sebuah riwayat dari Abu Hurairah, satu riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Ala ta'jabuna kaifa yasrifullahu anni syatma Quraisy wa la'nahum?" Tidakkah kalian merasa takjub, merasa heran bagaimana Allah memalingkan dariku kutukan maupun celaan kafir Quraisy? Kemudian Rasulullah menjawab sendiri, yashtumu mudhammaman wa yal'anuna mudhammaman wa ana Muhammadun. Mereka mencerca, mencela mudhammam, nama plesetannya, dan mereka melaknat, mengkutuki mudhammam, juga nama plesetan beliau. Sedangkan aku bukan mudhammam, aku Muhammad. Berarti alamatnya sampai enggak? Kalau alamatnya salah atau keliru nama, penulisan nama sampai enggak? Surat itu enggak sampai. Begitu pula celaan mereka. Mereka mengubah namaku, maka celaan itu tidak sampai kepadaku. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Ibnu Hajar rahimahullah? Kana al-kuffaru min Quraisy, kata beliau, min shiddati karahatihim fi Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusammunahu bismihi ad-dal 'ala al-madh faya'dilun
kafir Quraisy dahulunya begitu membencinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menamakan Nabi kita atau mereka tidak sudi memanggil Nabi kita dengan namanya yang mengandung pujian. Lalu mereka beralih kepada kebalikannya dengan memanggil Mudzammam. Apabila mereka ngerasani menggunjing Nabi di belakangnya, menghibah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan Allah telah melakukan kepada si Mudzammam, yaitu yang dimaksud adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan itu kata Ibnu Hajar adalah bentuk perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, sehingga doa-doa atau panggilan-panggilan keburukan tadi tidak mengenai beliau alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian setan tadi meneruskan seruannya dengan mengatakan qad ijtama'u ala harbikum. Ketahuilah wahai kafir Quraisy bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, maksudnya, telah sepakat untuk memerangi kalian. Kemudian Rasulullah menimpali, hadza azabbul aqabah, hadza ibnu azyab, isma' ay aduwallah ama wallahi al-afraghanna lak. Ini adalah Azab al-Aqabah. Nama setannya itu Azab. Alif, Zai, dan Ba. Bukan Ain, Zal, Ba. Bukan Adab. Bukan Ain, Zal, Alif, Ba. Tapi Azab. Alif, Zai, Ba. Itu nama setannya. Dengarkanlah wahai musuh Allah, kata Rasulullah, demi Allah aku akan menghadapimu. Aku akan menghadapimu. Artinya apa? Aku tidak akan mundur dengan tabuh perang yang engkau, genderang perang yang engkau tabuh. Akan kupenuhi tantanganmu. Itu maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kejujuran kaum Ansar dalam bayatnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bernama Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, demi yang mengutusmu dengan hak, jika Anda berkenan, in syi'at, lanamilanna ala ahli Mina ghadan bi asyafina. Kami siap menghunus pedang-pedang kami untuk menghadapi orang-orang yang ada di Mina, yaitu orang-orang yang sedang berhaji dengan syariat mereka tentunya. Tidak masalah, itu maksud Al-Abbas, kami siap untuk berperang. Sudah, ini menunjukkan apa? Kejujuran ya para anggota Bai'atul Aqabah Al-Kubra atau kedua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lam nu'mar bidzalik walakin irji'u ila rihalikum. Kami, aku dan kalian, kata Rasulullah, tidak diperintahkan untuk itu. Saat ini belum turun ayat
ataupun perintah yang mengomandokan atau menyuruh kita untuk memerangi mereka. Lam nu'mar bidzalik. Maka kembalilah kalian kepada negeri kalian, yaitu kembali kalian ke Madinah. Atau rihal di sini yaitu tempat mereka berkemah-kemah mereka saat itu. Agar tidak mengundang keributan yang kemudian berujung dengan peperangan. Kemudian para sahabat pun kembali ke kemah-kemah mereka dan tidur sampai pagi menjelang. Ternyata jamaah yang dirahmati oleh Allah, kafir Quraisy pun mencari tahu tentang desas-desus ya, karena setan tadi membocorkan, maka ada juga yang sampai kepada mereka beritanya. Ketika berita sayup-sayup didengar oleh telinga kafir Quraisy, terjadilah gonjang-ganjing, sedikit keributan. Karena apa? Karena mereka tahu persis konsekuensi daripada baiat yang terjadi. Akan terjadi apa? Bisa-bisa pertumpahan darah di kalangan Quraisy dengan kaum Aus dan Khazraj yang tadinya bersekutu. Tadinya mereka berteman, bersekutu. Dan mereka baru saja berhenti dari perang, juga kerugian-kerugian materi dan sebagainya. Untuk menghindari itu, maka para pembesar Quraisy menghadap kepada ketua-ketua atau pembesar-pembesar penduduk Yathrib atau Madinah yang sedang berada di Mina, yaitu yang diwakili oleh kaum Aus dan Khazraj. Mereka mengatakan, ya ma'syarul Khazraj, wahai para pembesar kaum Khazraj, sungguh telah sampai kepada kami berita tentang kalian, qad ji'tum ila sahibina, bahwa kalian semalam atau kemarin menemui sahabat kami, mereka sebut sahabat kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kalian hendak mengeluarkan atau mengambil, menculik dengan dalam tanda kutip Muhammad dari kami, lalu kalian membaiatnya untuk memerangi kami. Dan sungguh demi Allah, kata utusan Quraisy tadi, tidak ada golongan Arab yang lebih kami benci untuk kami hadapi dalam medan perang kecuali kalian. Maksudnya apa? Kita ini sohib, kita ini teman akrab, kita ini sesama, kita ini tadinya sekutu. Maka jangan paksa kita untuk berhadapan di medan perang, bertempur dengan kalian. Itu maksudnya. Kami tidak suka itu. Maka orang-orang musyrik dari Khazraj, orang Khazraj tidak semua ikut baiat pada malam itu. Yang tidak ikut, yang masih dalam kesyirikan, bersumpah
bahwasanya mereka tidak tahu hal itu terjadi dan menangkal berita itu. Oh, itu gosip. Itu hanya omongan atau berita burung. Sampai utusan Quraisy tadi mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul. Yaitu siapa ini? Pemimpin kaum munafik di Madinah. Mereka mengatakan kepada Ubay, menyampaikan berita tersebut. Maka Ubay pun juga, Abdullah bin Ubay pun menyatakan hadza batil. Ini berita yang tidak benar, batil. Tidaklah kaumku itu memutuskan sesuatu dengan pendapat mereka kecuali merujuk dulu kepadaku atau melihat keputusanku, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Adapun kaum muslimin ketika dituduhkan kepada mereka hal ini, maka mereka memilih diam. Mereka memilih diam. Mengapa? Karena dusta itu sesuatu yang paling dibenci. Dalam keadaan yang terjepit seperti ini pun mereka memilih diam. Biar mereka ngerundel sendiri. Orang-orang kafir itu biar ngerundel sendiri, ngomong di belakang. Falam yatahaddath ahadun minhum binafyin aw itsbat. Sehingga kaum muslimin yang betul-betul melakoni baiat tadi tidak komentar iya ataupun tidak, memilih diam. Nah, lalu dengan sikap yang demikian inilah para pembesar Quraisy membenarkan apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrik yang masih musyrik dari penduduk Madinah, sehingga mereka pulang dengan kecewa, yaitu tidak berhasil memaksa pengakuan atas apa yang terjadi semalam. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak berhenti di sini. Kaum Quraisy tidak merasa puas setelah ritual haji selesai. Kaum Aus dan Khazraj hendak kembali ke Madinah. Sebagian pembesar Quraisy mengutus orang-orangnya untuk membuntuti dan mengejar pemimpin-pemimpin kaum Aus dan Khazraj. Ada yang selamat, ada yang tertangkap. Yang selamat, yang tertangkap adalah Sa'ad bin Ubadah dan Al-Mundhir bin Amr. Akan tetapi Al-Mundhir bin Amr kembali dapat melepaskan diri dan bisa lari. Adapun Sa'ad bin Ubadah berhasil diringkus, diikat tangannya sampai ke lehernya, kemudian dibawa masuk ke Mekah sambil dipukuli, sambil dijambak. Sedangkan beliau radhiyallahu an adalah orang yang berambut lebat, jadi enak seretan dengan jambakannya. Kemudian Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu menceritakan kejadian itu
ketika aku berhasil diseret, kata beliau, masuk Mekah, datanglah seorang laki-laki muda yang tampan, berkulit putih. Ini penampilan luar ini jangan menipu. Kemudian kata Sa'ad, kalau memang pada kaum Quraisy itu ada kebaikan, insya Allah orang ini akan memperlakukanku dengan cara yang baik. Begitu dekat, ternyata ya Sa'ad radhiyallahu anhu mendapatkan pogem mentah apa matang, ditinju mukanya, lakmah syadidah. Kemudian apa yang terjadi? Setelah itu kata Sa'ad, justru aku putus asa, wah tidak bisa diharapkan sudah kebaikan dari kafir Quraisy. Ternyata orang ini bukan hanya memukulku, kata Sa'ad, tapi justru dia juga menyalah-nyalahkanku. Bukankah antara kita ada perjanjian? Bukankah antara kita itu ada kesetiaan? Kata orang tadi. Kemudian Sa'ad menjawab, bala wallah, betul, memang itulah hubungan kita. Kata Sa'ad, sebelum ini aku pernah melindungi Jubair bin Mut'im bin Adi dan delegasi dagangnya. Artinya Sa'ad yang melindungi dari penjarahan ataupun penyamun yang hendak merampas atau merampok kafilah dagang Jubair bin Mut'im bin Adi. Kemudian juga Al-Harith bin Harb bin Umayyah, kata Sa'ad. Kalau benar ucapanmu itu, kata orang yang memukul ini, yang memukul Sa'ad bin Ubadah adalah Suhail bin Amr. Kemudian beliau masuk Islam radhiyallahu anhu, dan baik keislamannya, wa hasuna islamu. Kalau memang benar ucapanmu itu, panggil dua orang itu untuk melindungimu atau melepaskanmu dari tawanan kita, kata orang-orang kafir Quraisy. Lalu saat melakukannya, berteriak memanggil nama dua orang ini di dekat Ka'bah, ya. Kemudian orang-orang ada yang menyampaikan, namamu dipanggil-panggil tuh sama seorang yang sedang ditawan atau dipukuli. Orang tadi yang dipukuli itu mengaku bahwasanya pernah menolong kalian berdua, sedang dua orang ini berada di dekat Ka'bah. Maka keduanya bertanya, siapa itu yang ngaku-ngaku? Dikatakan kepada keduanya, Sa'ad bin Ubadah. Kemudian keduanya, sadaqa wallah, betul, kalau Sa'ad bin Ubadah aku kenal dan memang pernah menolongku, kata dua orang kafir Quraisy tadi. Kemudian keduanya pun pergi menemui Sa'ad yang sedang teraniaya. Lalu keduanya memberikan jaminan untuk membalas jasa Sa'ad ketika melindungi keduanya dan kafilah dagangnya. Dan begitulah peraturan di masa jahiliyah. Ya, bahwasanya ketika ada orang asing yang ditawan, kemudian ada di antara kabilah yang menawan itu yang memberikan jaminan atau keamanan atau berniat melepaskannya, maka itu diterima. Jangan, ini teman saya misalnya, maka itu kemudian
dilepaskan. Nah, adapun yang lain ya, telah kembali ke kota Madinah dengan selamat. Kemudian di sini muallif menyebutkan bahwasanya Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham telah tergelincir ketika menyatakan bahwasanya firman Allah udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, yaitu firman-Nya pada surah Al-Hajj ayat 39 yang merupakan ayat yang membolehkan kaum muslimin memerangi orang-orang kafir. Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham menyatakan ayat ini turun ketika Bai'atul Aqabah ini, dan ini menyelisihi pendapat jumhur yang menyatakan bahwasanya ayat perang atau izin untuk berjihad memerangi orang-orang kafir adalah semuanya turun atau pertama kali turun ketika di tahun pertama Nabi berada di kota Madinah. Nah, jadi kalau sekelas Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham yang merupakan keduanya juga bagian dari rujukan ya ahli sejarah dalam Islam mengalami kekeliruan, apalagi yang kita-kita ini yang mutaakhirin. Jadi wajar. Dan itu pun alhamdulillah telah dikoreksi oleh ulama-ulama kita yang sangat mumpuni seperti Ibnu Katsir rahimahullah dan selainnya. Jadi Ibnu Katsir bukan hanya tafsir ya yang beliau menjadi rujukan. Beliau juga seorang pakar sejarah, termasuk dalam kitab monumentalnya adalah Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian poin berikutnya keutamaan mereka yang menghadiri Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Orang-orang, kelebihan atau keutamaan orang-orang yang menghadiri Bai'ah Aqabah kedua. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, laqad syahidtu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah hina tawathaqna 'ala al-islam wa ma uhibbu anna li biha mashhad badrin wa in kanat badrun azkar fin nas minha. Ka'ab menyatakan, aku telah menyaksikan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam malam Bai'at Aqabah ketika kami berjanji setia untuk Islam, dan sungguh aku lebih suka, lebih menyukai Bai'atul Aqabah ini daripada kehadiranku di perang Badar. Meskipun perang Badar lebih tenar di telinga kaum muslimin daripada Bai'atul Aqabah. Ya subhanallah. Untuk itu Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwasanya Bai'at Aqabah kedua ini telah terjadi di saat ya wala, kesetiaan dan kecintaan serta janji untuk menolong dari kaum mukminin. Juga pembuktiannya dengan keberanian dan kepahlawanan
untuk itu kaum mukminin dari penduduk Yathrib merasa iba terhadap saudara-saudaranya yang tertindas di Mekkah. Lalu mereka empati terhadap saudara-saudaranya yang di Mekkah, dan mereka marah terhadap orang-orang yang menzaliminya. Sehingga itulah makna hakiki dari kecintaan persaudaraan antar kaum mukminin karena Allah. Nah, ini nilai plusnya dari Bai'atul Aqabah itu, yang diungkapkan dengan bahasa yang sangat indah oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan kata beliau, perasaan ini bukan hanya perasaan sesaat, emosi yang menggebu-gebu yang sesaat, yang akan dihapus oleh hari-hari. Akan tetapi kata beliau, sumbernya adalah iman kepada Allah dan Rasulnya, juga kitabnya, di mana iman tidak akan hilang di hadapan suatu kekuatan kezaliman dan kemungkaran atau permusuhan. Sebab iman apabila telah menyentuh atau berhembus di hati, maka akan membuat akidah dan amal, fondasi beragama dan amal. Dengan iman ini kaum muslimin, kata beliau, mampu menorehkan dalam sejarah mereka amalan-amalan dan juga meninggalkan bekas-bekas yang tidak akan didapati tandingannya pada masa sebelum Islam atau saat ini atau di masa mendatang. Itu kata beliau dalam Ar-Rahiqul Makhtum. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Islamnya Amr bin al-Jamuh radhiyallahu anhu, di mana beliau adalah salah satu tokoh dari kaum Khazraj. Meskipun secara fisik beliau itu timpang atau apa? Ya, timpang ya. Jalannya tidak seimbang, a'raj. Akan tetapi beliau disebutkan juga ikut hadir dalam perang Badar dan mati syahid dalam perang Uhud. Beliau dimakamkan bersama sahabat yang lain, Abdullah bin Amr bin Haram, dalam satu kubur, dalam satu lubang. Beliau dikenal dengan kedermawanannya dan salah satu pemimpin dan orang yang terkemuka di kaumnya. Namun beliau juga punya masa lalu, di mana beliau ketika terjadi Bai'atul Aqabah ini belum masuk Islam, belum berada di saf kaum muslimin. Berbeda dengan putranya Abdullah. Putranya mendahului, sedangkan ayahnya terlambat. Dikatakan, kita ringkas sedikit dan kita akhiri dengan keislaman beliau ini. Ketika orang-orang dari Bani Salamah, dari asyirah beliau, telah pada masuk Islam, maka
berusaha termasuk putranya menyadarkan Amr bin Jamuh ini dengan apa? Dengan mempercundangi sembahannya atau arca atau patung sesembahannya. Setiap harinya dia ketika hendak melakukan ritual ibadah di pagi hari, mendapati patungnya jatuh ke tempat sampah dalam keadaan muka yang tertelungkup, keadaan yang hina sekali. Kemudian dia membersihkannya, memandikan patung itu, kemudian dikasih parfum, lalu dikembalikan ke tempatnya untuk disembah lagi. Besoknya begitu lagi sampai 3 kali, kemudian diberikan pedang. Setelah dibersihkan yang ketiga kali dikasih pedang. Kalau kau memang punya kekuatan, lawan. Jangan nunggu aku yang nolong kau dari tempat sampah. Ternyata sama, justru pedangnya hilang, diganti bangkainya anjing yang keempat kali. Bangkainya anjing yang ada di atas kepala atau wajah si patung sesembahannya. Kemudian setelah itulah Amr bin Jamuh ini radhiyallahu anhu menyadari, berpikir, kebuka pikirannya, lah iya, yang begini tidak bisa bela diri, apalagi membela aku nanti. Kemudian terjadi juga dialog dengan putranya, sehingga kemudian beliau atas izin Allah masuk Islam dan menjadi baik Islamnya seperti yang disebutkan tadi. Bahkan beliau gugur syahid di perang Uhud. Nah, demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.